Kabupaten Kuningan, salah satu kabupaten yang berada di ujung paling timur Provinsi Jawa Barat. Luas wilayahnya 117.857,55 hektar dengan jumlah penduduk 1.023.014 jiwa. Dari luas wilayah tersebut, 35.104,14 hektar adalah kawasan hutan negara. Memasuki tahun 1999, kondisi kehutanan di Kabupaten Kuningan menghadapi permasalahan yang cukup berat. Selain degradasi hutan akibat penjarahan secara massal, juga karena masyarakat desa di sekitar hutan tergolong masyarakat miskin. Kondisi lain, posisi masyarakat selalu terpinggirkan akibat sistem pengelolaan hutan negara yang diterapkan pemerintah bersifat top-down, sangat sentralistik dan monopolistik. Emang ini penjarahan di awit tahun 88 ke 88 lah. Itu dipetak di Lugenep sampai di 7. Itu penjarahan habis total sampai gundul lah. Kayak sisa-sisa nacan itu masalah penjarahan Jati. Lah malah kan pada lama 2-3 tahun teh bur teh. Urang teh bisa nginjak kalau ngata ngalas dulu ge sieun da diubar-ubar ku manor atau ku mantri. Kalau hutan itu digarap yang dahulu-dahulu, maka air bersih itu semakin keruh. Kondisi kehutanan tersebut menggugah para pihak di Kabupaten Kuningan, baik pemerintah maupun non-pemerintah, untuk menyelamatkan hutan negara dari kerusakan yang lebih parah. Selain itu, agar kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat desa di sekitar hutan, dapat lebih meningkat. Pada tahun 99-2000 di Kabupaten Kuningan menghadapi berbagai permasalahan di bidang hutan dan kehutanan. Kondisi hutan pada waktu itu dalam keadaan rusak. Situasi ini tentu tidak bisa dibiarkan, sebab apabila ini dibiarkan maka kejadian selanjutnya adalah mungkin bencana yang akan timbul yang akibatnya akan dirasakan oleh masyarakat pula. Keadaan ini mendorong para pihak di Kabupaten Kuningan. Mereka, para pihak baik yang ada di pemerintahan, di perhutani, di masyarakat, di LSM berpikir bersama-sama untuk mencari solusi masalahan hutan dan kehutanan Kabupaten Kuningan. Mereka sepakat untuk mengimplementasikan sebuah sistem, yaitu sistem pengelolaan hutan bersama masyarakat atau PHBM. Paling utama gitu Pak ya, terutama ya di masalah penghijauan hutan gitu. Jadi jangan sampai hutan kita ini rusak Pak, jangan sampai hutan kita ini rusak, terus kebutuhan masyarakat kita terpenuhi, hutan kita tetap utuh gitu Pak. Akhir tahun 1999 merupakan titik awal inisiasi sistem pengelolaan hutan yang lebih baik di Kabupaten Kuningan. Pembicaraan tersebut terus berlangsung sampai tahun 2000 dengan pertemuan yang lebih terstruktur, berupa diskusi, seminar, maupun lokakarya. Pertemuan tersebut melibatkan seluruh komponen dari tingkat kabupaten, desa, bahkan dari luar kabupaten.
Melalui lokakarya di Hotel Linggarjati tanggal 11 sampai 13 Juli 2000, disepakati rumusan konsep sistem pengelolaan hutan bersama masyarakat atau disingkat sistem PHBM. Lokakarya tersebut dihadiri para pihak dari berbagai komponen, baik dinas instansi pemerintah daerah, Perum Perhutani, LSM maupun masyarakat desa hutan. Perjalanan proses tahun 1999 sampai 2000 ini dikenal dengan periode konseptualisasi sistem PHBM Kuningan. Selanjutnya, tahun 2001 merupakan periode kristalisasi. Pada periode ini, konsep sistem PHBM Kuningan mengkristal menjadi MOU Bupati Kuningan dengan Direktur Utama Perum Perhutani dan ditandatangani 2 Februari 2001. Pada tahun ini juga dihasilkan beberapa dokumen tertulis, Renstra Sistem PHBM Kuningan, Pokok-pokok implementasi sistem PHBM Kuningan, dan prinsip kriteria indikator sistem PHBM Kuningan yang ditandatangani 12 September 2001 oleh Sekretaris Daerah Kuningan dan Kepala Unit 3 Jawa Barat, Banten. Pada periode ini, dilakukan uji coba aplikasi di 3 desa model, yaitu Desa Cileya Kecamatan Cimahi, Desa Sukarsari Kecamatan Karangkancana, dan Desa Pajambon Kecamatan Kramat Mulya. Uji coba ini untuk menerapkan konsep tertulis ke dalam bentuk konkret di lapangan. Selain itu, untuk mencari masukan dari pengalaman lapangan sebagai bahan penyempurnaan konsep tertulis tadi. Pada proses selanjutnya ternyata terus bergulir dari pertemuan lokakarya itu diikuti dengan berbagai pertemuan tersebut, yaitu pertemuan-pertemuan yang lebih mengarah kepada perumusan gagasan atau konsep itu di dalam bentuk tulisan. Sehingga pada waktu itu, pada tahun 2000-an, orang-orang di Kabupaten Kuningan menyatakannya sebagai tahun konseptualisasi implementasi PHBM. Pada tahun berikutnya, para pihak sepakat untuk mengaplikasikan konsep ini yang awalnya dilaksanakan di 3 desa. Dari 3 desa itu ada perbedaan yang nampak. Pertama, didasarkan kepada basis pengelolaan hutannya. Kalau di Desa Sukasari dan Cileya itu basis PHBM-nya adalah pengelolaan lahan. Jadi di situ ada perencanaan penanaman tanaman pokok, tanaman tulang sari, tanaman sela, dan seterusnya. Sedangkan di Desa Pajambon itu basisnya adalah basis non lahan dalam bentuk wisata alam. Implementasi tersebut, para pihak di Kabupaten Kuningan, terutama masyarakat dan pemerintah desa di Kabupaten Kuningan, mendapatkan pengalaman yang sungguh berharga. Mereka merasa yakin bahwa konsep yang digagas secara bersama-sama tadi diyakini dapat diaplikasikan di lapangan. Pada akhir tahun 2001 terjadi sebuah lokakarya yang intinya negosiasi antara Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan di 3 desa tersebut. Dari hasil negosiasi itu dicapai kata sepakat, pertama masyarakat dan pemerintah desa di 3 desa tersebut sepakat bersama-sama Perhutani untuk mengimplementasikan sistem PHBM di desanya masing-masing. Dan yang kedua, adanya nota perjanjian kerjasama. Memasuki tahun 2002 dikenal sebagai periode internalisasi. Mulai saat itu, PHBM Kuningan menjadi bagian sistem pembangunan daerah atau masuk ke dalam Propeda dan Repetada. Sehingga sejak 2002, implementasinya mendapat dukungan dana APBD Kabupaten Kuningan. Kemudian, di tingkat lapangan,
desa yang mengimplementasikan PHBM diperluas dari 3 desa model menjadi 36 desa. Secara substansi, konsep sistem PHBM Kuningan terus mengalami penyempurnaan. Prosesnya tidak hanya mengikuti aturan yang ada, tapi disesuaikan juga dengan realita di lapangan, khususnya dengan kebutuhan masyarakat desa hutan. PHBM ini digagas secara bersama-sama, kemudian diusung dan dikawal secara bersama-sama, maka di dalam hal penyedia dana pun itu dilaksanakan bersama-sama. Pertama, pihak perhutani itu sudah jelas. Kemudian yang kedua, pemerintah daerah Kabupaten Kuningan itu menyediakan dana sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang. Diawali dari 200 juta tahun 2002 meningkat menjadi 500 juta, kemudian 500 juta lagi dan selanjutnya. Selain dari kedua institusi tersebut juga dana PHBM bersumber dari swadaya masyarakat, baik dalam bentuk tenaga maupun benda-benda seperti penyediaan snack di lapangan. Dan yang penting lagi bahwa PHBM itu juga didanai dari LSM itu sendiri yang sumbernya dari donor. Mengenai siapa yang mengelola dana PHBM tersebut, Lembaga Pelayanan Implementasi PHBM atau LPI PHBM tidak berada pada ruang untuk mengelola dana tersebut. Dana-dana tadi dilola oleh unit kerja atau institusi masing-masing sesuai dengan prosedur yang berlaku di dalam unit kerja tersebut. Umpamanya dari perhutani, jelas itu yang memilih uangnya itu adalah KPH Perhutani. Kemudian yang dari Pemda, dana yang berasal dari Pemda itu dilola oleh unit kerja pemerintah daerah, yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Sedangkan dana dari Doror itu dilola oleh LSM yang bersangkutan. Sedangkan LPI bergerak di bidang pengawalan apakah program itu dilaksanakan atau tidak. Jadi fungsi LPI di bidang pendanaan itu bersifat sinkronisasi dari sumber-sumber pendana tersebut. Kalaupun dana itu ada yang terjadi dalam satu kegiatan didanai oleh dari sumber, itu sifatnya melengkapi atau memperkuat saja. Jadi LPI tidak mengelola dana itu. Sejak awal, sistem PHBM Kuningan dibangun secara bersamaan di tingkat kabupaten dan di tingkat desa. Di tingkat kabupaten, oleh tim yang dibentuk dengan SK Bupati, yaitu Advisory Working Group, dan dilanjutkan oleh Lembaga Pelayanan Implementasi atau LPI, disusun konsep tertulis sistem PHBM Kuningan. Dan di tingkat desa, Kanopi bermitra dengan Latin Bogor membangun model implementasi berbasis lahan di Desa Cileya dan Sukasari. Sedangkan Visita membangun model implementasi berbasis wisata alam di Desa Pajambon. Berangkat dari proses PHBM di ketiga desa tersebut, diperoleh pengalaman bagaimana sebuah desa membangun implementasinya. Pengalaman berharga itu dituangkan ke dalam konsep sistem PHBM Kuningan, yakni tahapan proses penyiapan masyarakat desa. Tahapan proses tersebut terdiri dari 7 langkah. Sosialisasi PHBM, pembentukan kelembagaan PHBM, pemetaan partisipatif, inventarisasi potensi, penyusunan perencanaan desa, negosiasi NKB dan NPK, serta implementasi atau aplikasi pengelolaan. Tahapan sosialisasi
merupakan proses membangun pemahaman bersama tentang PHBM di semua lapisan masyarakat desa. Para pihak yang terlibat, mulai dari aparat pemerintah, tokoh masyarakat, dan terutama para penggarap lahan hutan. Pemahaman yang dibangun diantaranya meliputi fungsi dan manfaat hutan, pentingnya pengelolaan hutan secara bersama, kedudukan peran masing-masing pihak, serta hak dan kewajibannya. Untuk membangun pemahaman di dalam sistem pengelolaan hutan bersama masyarakat merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan atau yang harus dijalani oleh desa yang siap ber-PHBM, karena pemahaman bersama ini merupakan fondasi awal untuk implementasinya. Kegiatan pemahaman bersama ini tidak hanya cukup dilakukan 1 atau 2 kali saja, tetapi harus dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Pemahaman ataupun sosialisasi ini dilakukan bukan hanya dalam pertemuan formal saja, tetapi harus dalam kegiatan informal. Tahap berikutnya, pembentukan kelembagaan PHBM berupa kelompok-kelompok tani hutan dan forum PHBM desa. Kelembagaan dalam PHBM ini pada dasarnya merupakan media belajar masyarakat desa hutan. Selanjutnya, tahapan pemetaan secara partisipatif. Tahapan ini untuk menentukan batas wilayah tanggung jawab desa dalam PHBM. Pemetaan partisipatif bukanlah satu proses menuju ke arah pengkaplingan lahan yang selama ini sering dipersepsikan sebagai bentuk reclaiming. Tapi ini sebagai bentuk membuat satu tata batas yang jelas bagi tanggung jawab desa hutan dalam melaksanakan implementasi PHBM. Untuk menemukan potensi yang ada, berikutnya dilakukan inventarisasi potensi secara partisipatif. Pada tahapan ini, tidak hanya diinventarisir potensi sumber daya hutannya saja, tapi juga potensi sumber daya lainnya yang ada di desa, termasuk sumber daya manusianya. Agar aplikasinya nanti berjalan baik, maka tahapan selanjutnya para pihak di desa menyusun perencanaan desa dalam PHBM. Materi perencanaan setidaknya berisi jenis kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan potensi, waktu pelaksanaan, peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, serta kontribusinya. Kemudian, untuk menjamin legalitas implementasi PHBM di desa, tahapan selanjutnya menyusun dan melakukan negosiasi nota kesepakatan bersama atau NKB dan nota perjanjian kerjasama atau NPK. Kesepahaman untuk melaksanakan sistem pengolahan hutan secara kolaboratif antara siapa? Antara pihak Perum Perhutani sebagai pemegang otoritas pengelolaan dengan masyarakat desa. Masyarakat desa hutannya siapa? Kan tidak mungkin masyarakat desa hutan itu orang per orang. Nah, di sini masyarakat desanya yang dicerminkan melalui pemerintahan desa terkecil. Kalau NPK itu merupakan suatu bentuk perjanjian kerjasama atas potensi hutan, gitu ya, yang di dalamnya atau yang ditandatangani oleh kelompok tani hutan dengan pihak Perum Perhutani yang disaksikan oleh para saksi, para pihak yang lain dan diketahui oleh Bupati Kuningan. Berarti prakarsa untuk melakukan negosiasi NKB ataupun NPK ya harus masyarakat desa. Sebab tidak mungkin masa orang mau melakukan kesepahaman atau melakukan perjanjian kerjasama harus datang dari atas. Nah, ini harus diambil inisiatif dari daerah dan itu yang terjadi di Kuningan. Sehingga sangat wajar Kuningan perjalanan PHBM-nya agak sedikit mungkin tidak seperti daerah-daerah lain. Muara dari semua tahapan tadi, bagaimana para pihak yang terlibat dalam PHBM di desa dapat mengimplementasikan atau mengaplikasikannya di lapangan secara konkret, konsisten, dan konsekuen.
Implementasi sistem PHBM Kuningan pada intinya mengaplikasikan isi perencanaan PHBM sesuai dengan NKB dan MPK yang telah disepakati bersama. Bentuk pengelolaannya disesuaikan dengan potensi hutan yang ada di masing-masing desa. Ada pemanfaatan berbasis lahan, ada juga yang berbasis non-lahan atau jasa lingkungan. Kesempatan untuk jangka pendeknya yaitu menanam pisang, terus kopi, terus merica, itu jangka pendeknya sehingga bisa dihasilkan oleh masyarakat. Tanaman jangka panjang, misalnya salah satu penanaman jenis buah-buahan. Kenapa yang dipilih oleh masyarakat petani itu jenis buah-buahan, itu MPTS? Karena perubahan kawasan hutan Gunung Ciremai dari hutan produksi ke hutan lindung, sehingga dengan hutan lindung masyarakat itu akan bisa menjaga hutan lestari dan bisa mengambil manfaatnya. Di sini saya cukup menggembirakan dikarenakan ada kegiatan-kegiatan lain seperti lembah madu, bikin obat-obatan, membuat keripik pisang, itu sebagai benar-benar ibu-ibunya mendukung kerjasama dengan adanya PHBM. Berbagai bentuk aplikasi ini bertujuan mewujudkan visi PHBM Kuningan, yakni Leuweung Hejo Rakyat Ngejo atau Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera. Bila aplikasi tersebut dijalankan dengan baik, maka nilai manfaat dari sistem PHBM Kuningan ini akan dapat dirasakan oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya. Dan memang relatif baik, artinya kesadaran dari masyarakat karena hutan kita bagi habis menurut tanggung jawab Desa Pangkuan, sehingga masing-masing masyarakat FDH ini punya rasa tanggung jawab terhadap keberadaan hutan, terutama keberadaan fungsi hutan itu untuk masyarakat sekitar. Jadi itu dengan kesadaran yang tinggi sehingga keberadaan hutan ini relatif lebih baik daripada tahun-tahun zaman adanya reformasi yang dulu. Penerapan sistem PHBM bagi kelompok tani sangat banyak manfaatnya. Di antaranya adalah kita bisa mendapatkan kepastian kawasan. Jadi kepastian kawasan bisa lebih dimantapkan dengan terbangunnya sistem PHBM yang sudah tersistem. Kita harapkan sesuai dengan cita-cita bahwa dengan implementasi PHBM kita harapkan masyarakat desa maju mandiri, hutan bisa lestari, masyarakat bisa sejahtera. Harapan kita. Kabupaten sebetulnya berperan lebih kepada bagaimana memfasilitasi upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam pengolahan hutan. Bahwa pengolahan hutan ini tidak mengurangi fungsi dan manfaat dari hutan itu. Artinya bahwa kelestarian di sini kita tetap jaga. Hutan-hutan itu dapat berperan sesuai dengan fungsinya. Kita ingin membangun satu kelompok masyarakat yang mempunyai posisi tawar yang kuat dalam konteks pengolahan hutan. Kita ingin mereka ditempatkan sebagai subjek dalam pengolahan hutan ini. Selain persoalan ekologi atau kelestarian lingkungan, sistem PHBM Kuningan digulirkan juga untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.
banyak pisang nangka yang tadinya dijual mentahnya itu murah. Jadi kita itu punya ide untuk mengembangkan hasil itu atau mengolah menjadikan keripik pisang, memenuhi sih ya enggak, tapi ya ada tambahan untuk bantuan keluarga. Manfaatnya apa aja Pak dari Bapak jadi KTH ngegarap hutan? Ayah untungnya gitu Bapak. Rada lumayan lah. Tina naon Bapak, tina naon? Tina hasil kacang ya. Tina kacang sabaraha Pak? Ya jagung, kacang. Tina kacang Bapak kenging sabaraha kamari? Aya kinten seton 3 kintal mah. Kenging Upami diatoskeun sabaraha Pak? 1 juta langkung. 2 juta langkung. 2 juta. Kinten ya lumayan lah. Lumayan ya. Kapungkur aja saya BBM.